Selamat sore Tribuners. Hari ini saya sedang berada depan rumah jabatan Bupati Bone. Hari ini merupakan hari terakhir pengerjaan pagar dan gapura di depan rumah jabatan Bupati Bone. Seperti yang terlihat saat ini, pengerjaan progres pengerjaan mencapai 90%. Dan hari ini jika belum rampung dilaksanakan, maka akan dikenakan denda bagi kontraktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pada pagi yang cerah ini saya langsung dari Todanggalung, Kelurahan Sangaseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di depan kamera Anda ini kita lihat adalah jalanan mulus yang baru saja dikerja oleh pemerintah Kabupaten Sinjai. Dan sebelumnya, sejak Indonesia terbentuk menjadi sebuah negara, baru masyarakat di daerah ini merasakan yang namanya jalanan mulus atau jalanan hot mix. Kita akan lihat, ini ada sekitar 1 kilometer lebih, berada di Kampung Tua di wilayah Capagalung ini, Kelurahan Sangaseri. Ini cukup asri. Di samping kiri kanan terlihat pemandangan pepohonan yang hijau dan rimbung. Di setiap tahunnya, baik musyawarah serembang tingkat kelurahan, musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, hingga tingkat kabupaten, ini mirip saja sebagai bentuk kubangan kerbau. Dan batu-batu yang dijadikan perkerasan di daerah ini adalah batu-batu yang diperoleh dari sungai yang dibangun sejak lalu, kira-kira sekitar tahun 70-an, 80-an. Masyarakat bahu gotong royong di daerah ini baru dapat bangun mengeraskan jalanan mereka yang diperoleh dari batu-batu dari sungai dan kebun-kebun mereka yang dikumpulkan. Nah, kita lihat ini ada satu masjid di sepanjang jalan ini, juga ada sekolah. Ini adalah sekolah 109 pemirsa. 109 Capagalung. Dianggarkan melalui anggaran pemerintah pusat yang disalurkan ke pemerintah Kabupaten Sinjai melalui dana pinjaman daerah. Nah, ini ada bapak warga yang Kelurahan Capagalung ini sangat berterima kasih setelah jalanannya begitu mulus dan baik. Bagaimana dirasa Pak, sudah memiliki jalanan mulus? Iya, sudah, alhamdulillah. Iya. Kita sangat bersyukur dari pemerintah. Iya. Bagaimana Pak?
dengan selesainya jalanan ini dibangun? Ya alhamdulillah, saya selaku Tokoh anggota masyarakat. sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dan yang menikmati seperti ini yang sekian lama kita sangat menunggu-nunggu. Merindukan Pak ya? Ya, merindukan. Sudah Namun puluhan tahun. Iya, kurang lebih 40 tahun baru didapatkan bantuan jalanan khususnya di Capagalun ini. Sebelumnya pernah hanya perkerasan Pak ya begitu? Yang sebelumnya kalau saya ingat-ingat menurut sejak tahun dirintisnya jalanan ini. Mulus. Nah inilah Ya, selamat pagi Tribuners dan Facebooker. Sekarang kita berada di kantor Satlantas Polres Parepare. Ya, di hari ini di kantor Satlantas Polres Parepare digencarkan kembali vaksinasi dosis 1 dan 2. Dan untuk hari ini lebih khusus ke dosis 2 dan untuk dosis pertama untuk lansia seperti itu. Nah, iya jadi ya ini di depan kita sekarang sudah ada wanita dewasa yang melakukan suntik vaksin dosis kedua seperti itu. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa capaian vaksinasi untuk Kota Parepare sendiri sudah mencapai dan melebihi target, yaitu 70% lebih. Nah, ya, capaian vaksinasi Kota Parepare salah satu tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, itu menduduki peringkat ketiga. Ya, seperti itu ya. Nah ya, ini terlihat juga di bagian luar, di bagian pendaftaran, suasana vaksinasi tidak begitu ramai karena memang vaksinasi hari ini dikhususkan untuk dosis 2 dan lansia. Seperti itu, Tribuners dan Facebooker. Begini ya suasana di lokasi vaksinasi. Ya, sian Tribuners, saat ini arus kendaraan di ruas Jalan Sultan Alauddin menuju arah Kabupaten Goa tampak ramai lancar, sesekali padat di dekat jalur Utrun atau putar balik yang tidak jauh dari pertigaan Jalan Talasalapang. Terlihat seorang Pak Oga masih tampak sibuk mengatur kendaraan yang hendak putar balik arah, meski diketahui bersama bahwasanya Dinas Perhubungan Kota Makassar sudah acap kali melakukan penertiban, namun
keberadaan Pak Oga ini masih terus didapati begitu. Jadi meski diguyur hujan gerimis, Pak Oga ini tampak sibuk mengatur jalannya arus kendaraan yang hendak putar balik arah. Seperti ini antrian kendaraan di Jalan Sultan Alauddin, tepat di dekat ATM Center Kota Makassar. Jadi meski diguyur hujan, Pak Oga tampak tetap beraktivitas seperti biasanya. Tidak terlihat adanya petugas yang berjaga di jalur turun ini. Untuk Tribuners yang sementara berkendara, mungkin baiknya Pak Kalem yang telah hadir, yang ini mengambil prinsipnya JK, lebih cepat, lebih baik. Saya kira prinsip-prinsip ini memang sangat dibutuhkan, apalagi di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Semua serba cepat. Bahkan kita harus familiar dengan IT, Pak Kalem ya. Jadi mungkin nanti kita mengharapkan Pak Kalem dan Pak Kaba di sini. Pak Kaba ini yang banyak menggerakkan Dikti 9 ya, banyak merubah ya. Jadi IT saya lihat ini banyak dikoordinir langsung oleh Pak Kaba, Pak Menawi ya. Kita harapkan dengan kepala Dikti baru ini tentu kita akan lebih intensif lagi, lebih dikembangkan lagi untuk pengembangan seluruh aspek ya, seluruh aspek termasuk pengembangan IT, terkait pelayanan akademik, ya, kemahasiswaan, ya. Dan saya kira dengan sinergitas ini ya, kita bisa mengembangkan semua lembaga Dikti maupun Universitas Muslim Indonesia. Yang berikutnya adalah tentu kita sangat mengharapkan pada Pak Kepala Lembaga ini ya, banyak memberikan informasi ya, kepada UMI ya, sebagai keluarga besar. Dan terus terang saja kemarin saya sudah sampaikan teman-teman juga di tempat ini bahwa kalau ada orang luar memberikan informasi sekecil apapun dan itu bisa membuat UMI maju, bisa membuat adalah pahala jariah bagi orang yang memberikan masukan-masukan untuk pengembangan UMI. Demikian juga sebaliknya ya, kalau ada yang menceritakan kejelekan maka itu juga dosa jariah ya. Tapi saya kira semua adalah amal jariah ya, yang kita harapkan. Yang berikutnya lagi adalah pada hari ini Pak Kalem lengkap, saya ada direktur pasca, ketua pembina, hanya ketua pengurus. Pak Kalem di Jakarta ini sudah berobat ya, sudah beberapa minggu ya. Tapi ada sekretaris, ada pengawas, direktur pasca, dekan, ini ada sudah apa semuanya kan Pak? Mungkin belum nih, saya perkenalkan. Iya, ini direktur pasca, kenal gitu. Ini yang di sampingnya ini Pak Dekan Agama ini, Ahmad Hakim. Ini WD3-nya teknik, wakil baik karena Pak Dekan kepindahan ya. Nah, ini paling gagah dari Raha ini, kalau terbaik Raha ya, Dekan Fakultas Hukum. Ini Pak Dekan Sastra, saya kira dekan ini Pak Fikri. Ini dekannya Perikanan, Dr. Asbar. Ini dekannya, ini yang kakek ini, dekannya FPI yang saya kira asli lagi ya. Yang berikutnya dekannya komputer. Nah ini penampilan selalu kayak milenial ini. Kemudian yang kencang di dalam ruang ini adalah dekannya FKM.
kemudian DK-nya kedokteran gigi, kemudian yang tunggu itu mungkin tidak salah dari Abah, saya terus. Ya. Kemudian direktur pesantren pada Lampe, ini dua ini Pak kalian perlu sehingga kita mungkin nanti ya, ada perguruan tinggi lain yang bisa disinergikan. Kemudian direktur rumah sakit bisa juga mewakili direktur dekan fakultas kedokteran. Kan dia masih pilih satu. Ya. Mana? Yusri, ini mewakili LPKM. Kemudian ketua LP2S Dr. Rauf. Kemudian ini yang banyak apa dia inovasi pakai rektor 5 yang kerjasama ini. Kemudian wakil rektor 4 Kiai Dr. Kiai Seim Irwanto. Kemudian wakil rektor 3 Pak Dr. Nasrullah. Kemudian wakil rektor 2 saya kira kita hasil lagi ini. Kemudian ini lebih pasti akrab dengan Pak Khalil ini bagai ya ini kemudian ya saya kira cukup ada ketua pembina kami ya, pengawas, ketua sekretaris perkenalan kita dan mungkin kita dahulukan dulu Kepala Lidik itu untuk memberikan harapan-harapan untuk Umi. Ya, saya persilakan Pak Khalil. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di Andi Nyiwi Park. Andi Nyiwi Park ini jadi lokasi pelantikan Mincara Malili Andi Room besok, tepatnya Sabtu tanggal 15 Januari 2022. Nah, seperti ini penampakan panggung pelantikan besok. Rencananya Mincara Malili yang di rumah akan dilantik oleh Datuk Guru yang mulia Andi Mardang Kulang Opoto Bau di panggung yang Tribuners lihat saat ini. Seperti ini. Selain panggung juga ada tenda untuk tamu adat atau masyarakat dan tamu-tamu penting lainnya yang sudah disiapkan oleh panitia di Andi Nyiwi Park ini. Nah, seperti ini. Mincara Malili juga sebagai pembicara kedatuan di daerah yang dikuasakan Ketia. Seperti ini.
Selamat siang Tribuners. Saat ini saya berada di Warkop Daeng Asis, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kapuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di depan saya ini merupakan sekumpulan orang yang tergabung dalam wadah jurnalisme warga, sebuah wadah yang berdiri sejak beberapa waktu lalu. Jurnalisme warga ini terdiri dari puluhan orang yang berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang bergerak di bidang pemberdayaan, pemerintahan, guru, bahkan aktivis. Pada hari ini jurnalisme warga melakukan kegiatan di Warkop Daeng Asis. Pada pagi tadi atau seri pertama, peserta jurnalisme warga ini mengikuti materi jurnalisme warga dan teknik penulisan berita. Pada kesempatan kedua atau materi yang kedua merupakan penjelasan terkait dengan RPJMD Kabupaten Luwu Utara yang disampaikan oleh pegawai asal Bapeling Banda, Kabupaten Luwu Utara. JW Lutera sendiri dalam atau ke depan akan fokus kepada pemberitaan terkait dengan pengelolaan dana desa. Kita akan melihat bagaimana suasana orientasi yang dilakukan oleh jurnalis warga Kabupaten Luwu Utara. Antara 6 sampai 11 tahun. Demikian Pak Kapolri. Baik, terima kasih. Saya kira hal yang sama Pak Kapolda dan seluruh rekan-rekan Forkominda yang ada, bahwa kita memang harus tetap waspada dan terus mengoptimalkan pencapaian yang ada karena adanya varian baru dan Makassar termasuk wilayah kota besar yang tentunya aktivitas dan mobilitas masyarakatnya terus tinggi, dan juga traffic dari Jakarta juga tentunya banyak sekali, ya, sehingga tentunya mau tidak mau kita harus mengejar walaupun sudah tercapai, tapi bagaimana kemudian kita tingkatkan khususnya yang lansia dan anak-anak supaya anak-anak kita betul-betul siap pada saat mengikuti PTM dan kemudian tidak membawa carrier pada saat pulang ke rumah. Saya kira terus dilanjutkan Pak Kapolda. Terima kasih dan seluruh rekan-rekan Forkominda yang bergabung. Terima kasih. Tetap jaga sinergitas dan soliditas. Siap, terima kasih Pak Kapolri. Saya ingin sapa Kapolda baru NTT. NTT apakah bisa tersambung? NTT? Ya, kalau belum bisa, NTT belum bisa, Jawa Tengah. Jawa Tengah bisa disambungkan? Bisa Pak. Halo. Silakan. Selamat
Menurut Tribuners, saat ini saya akan melaporkan suasana vaksinasi bagi anak sekolah SD atau yang berusia dari 6 tahun sampai 12 tahun di Kabupaten Goa mulai vaksin COVID-19. Lokasi vaksin tepatnya berada di SD Pacinaungan, Kecamatan Sombopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Oke, dosen dicari. Nanti sebentar habis kalau dapat namanya tensi kita tunggu ya. Iya. Vaksinasi ini digelar oleh Polda Sulsel bekerjasama oleh pemerintah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Fatika Nurul Islam, Fatika Ronang Tulung. Aku apa? Mungkin tahu kita tadi kita dari tadi polisi yang kita tahu tidak berubah nanti. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di sebuah pelosok Kabupaten Sinjai, tepatnya di Desa Garcing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, di lokasi kami berada ini, sejumlah anggota personel Polres Kabupaten Sinjai bersama personel Polsek Kecamatan Sinjai Selatan baru saja tiba di daerah ini untuk menyerahkan bantuan semen kepada pengelola Masjid Babus Salam di Honto Desa Garcing. Nah, kita saat ini adalah pembangunan masjid yang masyarakat di daerah ini sementara mereka bangun dan sedang kekurangan bahan material. Dan oleh karena itu sejumlah personel Polres Sinjai turun tangan membantu masyarakat pelosok di daerah ini agar dapat mewujudkan pembangunan masjid mereka dan dapat dinikmati dengan baik. Nah, ini ada sejumlah anggota personel Polres Sinjai sedang masker tiba di daerah ini untuk menyerahkan sejumlah beberapa semen yang sesaat lagi akan diserahkan kepada para pengelola masjid di daerah ini. Pak. Pak Firman, foto saya Bapak. Ini kan kamera.
Cepat. Ya, ini penyerahan semen yang dilakukan oleh Bapak yang mewakili Bapak Kapolres Sinjai, menyerahkan kepada pihak pengurus Masjid Babu Salam di Honto Desa Garcing ini. Ya. Ini penyampaian Bapak Kapolres, ini sumbangan dari anggota Polres Sinjai. Semoga ada berkahnya. Itu pesan dari Bapak Kapolres diterima dengan ikhlas. Terima kasih Pak. Ya, inilah penyerahan bantuan semen yang dipimpin langsung oleh Kabag Sumda SDM Polres Kabupaten Sinjai, Pak Kompol Syukur R bersama Pak Kapolsek Sinjai Selatan itu Muhammad Nawir, bersama sejumlah anggota Polres lainnya. Ada Bapak ya, kegiatan sini Pak, Ya, demikianlah penyerahan bantuan semen tadi yang dilakukan langsung oleh Kabag Sumda Kompol Syukur kepada pengurus Masjid Muhammad Adil di Desa Garcing. Saya reporter Tribun Timur langsung dari Kabupaten Sinjai melaporkan. Bisa kah? Mau jubat. Ini kasih masuk ya? Bisa kah? Seven. Dulu bayaran aku cari sebentar. Iya. Sebentar ya Kak. Kan Mak Bani itu lo. Ini meliput dulu. Ini meliput. Kejar. Ya, Tribunars, kalau tadi di luar penerimaan bantuan pangan non tunai ini, Gimana dengan itu? di live-nya Tribun. Nah, begini suasana yang ada di dalam Gedung Makulau, di mana para penerima manfaat atau bantuan pangan non tunai ini, Tribunars, bisa dilihat memang di dalam juga cukup ramai ya. Meskipun masyarakat memakai masker, tapi ada beberapa yang tidak jaga jarak. Memang kendati begitu, di luar lebih parah ya Tribunars, lebih banyak orang. Lihat.
bagian pintu depan ya Tribuners, namun ada juga warga yang lewat dari pintu belakang, bisa dilihat di sana. Kumelo kita mah, mundur dikit. Ini banyak sekali orang yang menunggu ya Tribuners. Iya, di sini bangku. Ya, selamat siang Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja edisi Jumat 14 Januari 2022. Tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi menarik, berita faktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter Tribun Timur dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, berita pertama kita berada di daerah Toraja Utara, di mana pemerintah Kabupaten Toraja Utara batasi waktu bus masuk kota Rantepao. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara batasi waktu bus masuk kota Rantepao, Toraja Utara, di mana kebijakan ini diambil Bupati Toraja Utara Yohanes Basang untuk mengurangi kemacetan di waktu jam kerja di wilayah kota Rantepao. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Tommy Pasero. Halo, selamat siang rekan Tommy. Selamat siang, Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan seperti apa kebijakan pembatasan waktu bus masuk ke kota Rantepao ini? Baik, Kinan dan Tribuners. Jadi, bus AKDP untuk saat ini berdasarkan kebijakan Bupati Toraja Utara dibatasi waktunya untuk melintas atau beroperasi di wilayah perkotaan Rantepao. Jadi kebijakan ini diambil untuk mengurai kemacetan di kota Rantepao pada waktu jam kerja. Jadi di atas pukul 6.00 WITA pagi, bus sudah dilarang masuk ke kota Rantepao, sehingga dikatakan dominan bus yang mengarah dari arah Makassar ke Toraja Utara hanya bisa beroperasi atau di kota Rantepao pada pukul 05.00 WITA. Dia karena di atas pukul 06.00 WITA sudah dilarang. Jadi menurut Bupati Toraja Utara kebijakan ini diambil karena saat pagi hari tepatnya pukul 06.00 WITA itu aktivitas masyarakat sudah mulai berlangsung, sehingga akan terjadi kepadatan arus lalu lintas, sehingga kebijakan ini diambil agar tidak terjadi kemacetan, khususnya dari puluhan bus yang akan masuk ke kota Rantepao. Seperti itu, Kinan. Ya, sejak kapan diberlakukan dan apakah hanya berlaku untuk mobil bus saja, rekan Tobi? Baik, jadi kebijakan ini atau larangan
bus masuk ke Kota Rantepo ini sudah berlangsung lama, sekitar 4 sampai 5 bulan. Nah, selain bus AKDP, larangan serupa juga berlaku untuk truk ekspedisi. Jadi selain bus, truk ekspedisi ini juga dianggap sebagai biang kemacetan di wilayah perkotaan Rantepao saat mereka melakukan bongkar muat. Namun ada sedikit kelonggaran dari Bupati Toraja Utara khususnya untuk truk ekspedisi. Jadi mereka diizinkan masuk Kota Rantepao di atas pukul 6.00 WITA dengan syarat harus memiliki gudang sendiri, tidak melakukan bongkar muat di pinggir jalan karena akan menimbulkan kemacetan kendaraan. Seperti itu, Kinan. Ya, baik. Apa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini dan bagaimana respon dari masyarakat, khususnya penumpang? Baik, jadi meski berhasil mengurai kemacetan di wilayah perkotaan Rantepao, adanya kebijakan ini, seperti diketahui, bagi bus yang terlambat masuk ke Kota Rantepao akan diberhentikan di Terminal Bayangan yang berada di wilayah Bua. Jadi di sini Bupati menugaskan Satpol PP untuk memberhentikan bus yang telat masuk ke Kota Rantepao. Namun seperti yang saya katakan tadi, Kina dan Tribuners, meski mengurai kemacetan di Kota Rantepao, justru bus yang diberhentikan di wilayah Bua ini menimbulkan kemacetan yang cukup panjang. Ini karena memang tempat bus diberhentikan berada di Jalan Poros Makale Rantepao yang memang sejak pagi hari hingga siang hari arus lalu lintas di jalan ini cukup padat. Kebanyakan masyarakat, khususnya pengendara, mengeluh dengan adanya kebijakan ini. Menurut pengendara, kebijakan dari Bupati ini kurang kajian karena menimbulkan kemacetan. Nah, kemudian dari para penumpang juga menyayangkan kebijakan ini karena mereka harus diturunkan di tempat sebelum tujuan mereka berhenti. Nah, seperti beberapa waktu lalu, terdapat ratusan penumpang yang terpaksa diberhentikan atau diturunkan di wilayah Bua, sehingga para penumpang ini mengeluh karena mereka tidak sampai ke tempat tujuan di perwakilan bus dan juga di terminal. Di lokasi ini memang hanya tidak ada fasilitas untuk para penumpang, tempat mereka menunggu mobil angkutan. Jadi ini tentunya atau kebijakan ini disayangkan oleh para atau kebanyakan dari penumpang. Seperti itu, Kinan. Ya, baik rekan Tommy Pasero untuk laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan salah satu penumpang bus yaitu Siska. Berikut liputannya. Parkir di sini tidak masuk terminal, merasa terganggu tidak, Bu? Merasa terganggu banget, sangat. Untuk mendapatkan mobil angkutan untuk pindah ke mobil angkutan umum lain seperti angkot, kesulitan tidak, Bu? Sangat kesulitan. Kesulitan ya? Iya. Terus? Terus seandainya di sini kita disiapkan tempat untuk berteduh atau untuk duduk-duduk, tidak apa-apa, tapi ini kayak kita diterlantarkan di tengah jalan. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan salah satu penumpang bus, Siska, dan terima kasih rekan Tommy Pasero yang langsung melaporkan dari Toraja Utara, dan selamat bertugas kembali. Baik Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya. 70 orang tim SAR gabungan terjun melakukan pencarian 2 bocah tenggelam di Sungai Desa Pucak. Seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Maros di mana 70 orang tim SAR gabungan terjun melakukan pencarian 2 bocah tenggelam di Sungai Desa Pucak. Sebanyak 70 orang tim SAR gabungan turun melakukan pencarian 2 anak yang tenggelam di Sungai Dusun Puncak, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Hal ini disampaikan oleh Komandan Tim Basarnas Sulsel, Nasaruddin, Rabu 12 Januari 2022. Tim SAR terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Damkar, Kota Makassar, Unhas, SAR UNM, Pramuka, BPBD Maros, potensi SAR lainnya. Ia mengatakan pencarian korban telah dilakukan sejak Selasa siang 11 Januari 2021, namun sempat dihentikan pukul 19.00 WITA karena kondisi yang sudah gelap. Pencarian kembali dilanjutkan tepat pukul 7.00 WITA. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan rekan Nurul Hidayah. Halo, selamat siang rekan Nurul. Selamat siang Kinan. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana dengan kronologi hilangnya 2 balita di Sungai Desa Pucak, Kabupaten Maros? Baik Tribuners, kabar tenggelamnya 2 bocah di Dusun Puncak, Desa Pucak, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan membawa duka tersendiri bagi pihak keluarga. Bagaimana tidak, keduanya ini masih berusia sangat kecil, Tribuners. Korban pertama, Zakir, masih berusia 4 tahun, sementara korban kedua, yakni Faiz, baru berusia 5 tahun. Nah, kronologinya ini bermula ketika Zakir dan juga neneknya datang ingin mengambil sayuran di perkebunan yang berlokasi di dekat rumah Faiz, Tribuners. Namun karena neneknya ini tidak mengizinkan Zakir untuk ikut bersamanya dan memintanya untuk menunggunya di rumah tantenya, yakni Ibu Faiz. Namun bukannya mendengarkan perintah neneknya, Zakir ini malah mengajak Faiz untuk bermain di bantaran sungai, Tribuners. Kemudian setelah neneknya pulang ke rumah menyadari bahwa cucunya ini sudah tidak ada, ia pun langsung melakukan pencarian di rumah-rumah tetangga dan juga lokasi di mana kedua anak ini sering bermain. Namun setelah pencarian yang cukup lama, ia pun tidak menemukan cucunya dan meminta warga untuk membantunya mencari di area sungai. Namun betapa terkejutnya ia ketika ia menemukan tumpukan kerang biri-biri, sendal dan juga jejak kaki. Ia pun menduga bahwa kedua cucunya ini tenggelam dan terseret arus karena memang lokasi kejadian ini adalah sebuah sungai di mana arusnya sangat deras sekali, Tribuners. Bahkan orang dewasa ini bisa terseret arus jika berada di sungai tersebut. Bagaimana proses pencarian korban dan berapa jumlah personel tim SAR gabungan yang diturunkan? Baik, Tribuners, untuk jumlah personel yang diturunkan itu ada 70 orang. Pencarian pada hari pertama, hari Selasa, itu dimulai sejak siang, kemudian sempat dihentikan pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan kembali keesokan harinya pada pukul 7 pagi dan memperluas area pencarian menjadi radius 5 km. Pencarian baru membuahkan hasil pada pukul 11.45, di mana korban pertama, Zakir yang berusia 4 tahun, berhasil ditemukan. Tak lama kemudian, korban kedua, Faiz, juga ditemukan tepat pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Ya, bagaimana kondisi korban saat ditemukan, rekan Nurul? Baik, untuk korban pertama yang ditemukan pada pukul 11.45, ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, terjepit di batu dengan kedalaman 2 meter, dan ini badannya sudah cukup membengkak seperti itu, Tribuners, dan juga sudah mengeluarkan bau. Kemudian begitu pula dengan ini korban pertama ditemukan 200 meter dari titik awal di mana korban dinyatakan hilang. Untuk korban kedua ini ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan korban pertama, hanya berjarak sekitar 10 meter. Nah, berbeda dengan korban pertama, korban kedua ini ditemukan dalam kondisi sudah mengambang, Tribuners, dan ini juga tubuhnya sudah ditemukan sudah meninggal dunia dan kondisi tubuhnya itu sudah membengkak. Keduanya kemudian dievakuasi menggunakan kapal karet dan dibawa ke puskesmas untuk dilakukan pembersihan dan kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum.
Ya, baik, terima kasih rekan Nurul Hidayah untuk informasi yang telah Anda sampaikan. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Komandan Tim Basarnas Sulawesi Selatan, ada Bapak Nasarudin. Berikut liputannya. Pak, seperti apa proses pencarian tadi Pak ini? Baik, untuk proses pencarian hari ini kita mulai dari jam 7.00 pagi. Untuk korban pertama alhamdulillah kita temukan pada pukul 11.45 sekitar 200 meter dari lokasi titik duga korban tenggelam. Korban kedua Pak? Untuk korban kedua ditemukan pada pukul 13.05, jaraknya kurang lebih 10 meter dari ditemukan korban pertama. Pak, posisi korban saat ditemukan Pak, apakah dia berada di dasar sungai atau di mana? Oke, baik, untuk korban pertama ditemukan oleh tim penyelam, tim SAR gabungan. Posisinya dia terjepit batu, sedangkan untuk korban kedua ditemukan tim SAR gabungan dan masyarakat setempat yang membantu. Kondisinya sudah agak mengapung. Kondisi kedua korban saat ditemukan meninggal dunia? Untuk lebih tepatnya itu dari pihak dokter, tapi dari kasat mata kondisinya meninggal dunia. Pak, berapa orang yang dikerahkan Pak? Untuk tim SAR gabungan jumlah personil itu ada sekitar 70 orang. Terdiri dari siapa saja Pak? Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dari Damkar Kota Makassar, dari Sarunhas, SAR UNEM, SAR Pramuka, BPBD Maros, Pramuka, dan potensi SAR lainnya. Pak, proses pencarian Pak, selama proses pencarian Pak dilakukan dengan menyisir sungai sepanjang berapa meter sih Pak? Berapa lama? Oke, untuk proses pencariannya sejak korban dilaporkan ataupun diketahui hilang, itu tim SAR gabungan sudah melakukan sejak kemarin. Tim SAR gabungan yang ada di lokasi sudah melakukan sampai sore hari kemarin. Sedangkan untuk hari ini kita mulai dari jam 7 sampai jam 13.05 sampai korban kedua ditemukan tadi. Untuk metode pencarian, teknik pencarian itu melakukan teknik penyelaman, penyisiran dengan menggunakan perahu karet, dan melakukan penyisiran di sepanjang sisi kiri kanan sungai. Itu sejauh berapa Pak dari lokasi kejadian? Sekitar 5 kilo. 5 kilo per kilo. Pak, Nasarudin Pak ya? Apa dan tim? Pak, kendala yang dihadapi dalam proses pencarian apa Pak? Baik, untuk kendala arus sungai yang cukup deras. Yang kedua, air yang keruh ditambah dengan bebatuan sungai yang cukup besar dan licin. Oke, siap. Ya, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan tim Basarnas Sulawesi Selatan. Ada Bapak Nasarudin dan terima kasih rekan Nurul Hidayah yang langsung melaporkan dari Kabupaten Maros untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Baik, Tribuners, kita melangkah ke informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana 170 pegawai PDAM terancam dipecat seusai jeda berikut. Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Live Report on the Spot dan kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Informasi berikutnya datang dari Kota Makassar, di mana 170 pegawai PDAM terancam dipecat. Masa kerja para direksi perusahaan daerah Perusda Kota Makassar sudah genap sebulan. Semasa periode tersebut, para direksi mulai melakukan kerja-kerja dalam rangka penataan Perusda, termasuk Perumda Air Minum atau PDAM Makassar. Salah satu jajaran direksi PDAM, Ben
yakni Iskandar, mengatakan selama 1 bulan bekerja, PDAM telah melakukan evaluasi pegawai tenaga kontrak, pegawai 80% serta pegawai dengan status 100%, di mana dalam rentan waktu dari 2019 hingga 2021, pihaknya menemukan ada pegawai yang masuk tak sesuai prosedur yang ada, antara lain pegawai dengan tingkatan status 80%, namun masa kerjanya belum mencukupi 1 tahun. Dan jumlahnya sebanyak 54 orang. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Siti Amina. Halo, selamat siang rekan Ami. Baik, selamat siang rekan Kinan. Bisa Anda jelaskan bagaimana tahapan atau mekanisme kepegawaian di PDAM khususnya? Baik, memang benar yang disampaikan oleh rekan Kinan tadi bahwa ada 170 pegawai di lingkup perusahaan daerah air minum Kota Makassar yang terancam dipecat. Mereka terancam dipecat karena masuk tanpa melalui mekanisme atau prosedur yang ada. Dan 170 pegawai tersebut terbagi atas tenaga kontrak, kemudian ada juga pegawai dengan status 80% dan pegawai dengan status 100%. Dan untuk mekanisme kepegawaian di lingkup PDAM sendiri memang berjenjang. Yang pertama adalah status tenaga kontrak, kemudian status pegawai dengan 80% dan pegawai dengan status 100%. Nah, untuk tenaga kontrak sendiri ditemukan ada 80 orang yang diduga masuk tanpa mekanisme atau prosedur yang ada, di mana mereka masuk dengan dikaitkan dengan adanya pungutan liar. Jadi ada uang masuk yang disetor oleh oknum tertentu, baik itu internal PDAM sendiri maupun eksternal PDAM. Jadi tarif yang diberlakukan bagi calon pegawai kontrak di PDAM bervariasi, bahkan nilainya sampai dengan 85 juta. Nah, itulah yang sedang diulik oleh direksi PDAM yang baru. Kemudian untuk penerimaan tenaga kontrak ini memang selama 2 tahun terakhir tidak menentu, kadang dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang berbeda-beda, dengan tarif yang berbeda pula, Tribuners. Dan yang kedua yakni untuk jenjang pegawai dengan status 80%, ditemukan pula ada yang masuk tidak sesuai prosedur. Kan seharusnya untuk pegawai berstatus 80% itu, jika mereka sudah mencukupi 1 tahun masa kepegawaiannya selama di PDAM, dan ditemukan sebanyak 54 orang yang diduga melakukan loncatan status tanpa melalui prosedur atau mekanisme yang ada di PDAM. Kemudian untuk yang berstatus tenaga 100% diduga ada 7 orang yang juga tidak sesuai dengan prosedur, serta ada pula pegawai yang usianya sudah tidak seharusnya berada di situ, artinya tidak layak. Jumlahnya sebanyak 29 orang. Jadi jika ditotal ada sebanyak 170 pegawai di PDAM yang terancam dipecat karena tidak melalui mekanisme atau prosedur yang tadi, yakni sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Ya, baik rekan Ami. Bagaimana untuk tindak lanjut PDAM menyikapi banyaknya pegawai yang diduga ilegal? Baik, nah sejauh ini PDAM telah melakukan investigasi untuk mengulik bagaimana kelanjutan dengan pegawai-pegawai yang diduga masuk tanpa sesuai prosedur tersebut. Dan sementara akan dilakukan asesmen atau uji kompetensi bagi seluruh pegawai yang ada di PDAM, termasuk dengan 170 orang yang terancam dipecat tersebut. Jika nantinya hasil asesmen menunjukkan mereka tidak layak berada di sana, maka otomatis mereka akan menerima konsekuensi, yakni berupa pemecatan. Dan memang Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto terus menegaskan atau menginstruksi kepada seluruh dewas maupun direksi PDAM untuk mengusut tuntas terkait pegawai-pegawai yang ilegal ini, istilahnya begitu. Ya, oke, baik rekan Ami. Selain urusan kepegawaian, kira-kira langkah-langkah apa yang ditempuh oleh direksi baru PDAM dalam rangka penataan Perumda ini?
Baik, Tribuners, memang saat ini PDAM Makassar masih sedang fokus melakukan penataan kepegawaian, dan setelah itu mereka akan melangkah ke jenjang tahapan-tahapan berikutnya untuk memulihkan kondisi perusahaan daerah termasuk di PDAM. Nah, kemarin sempat disebutkan juga bahwa ada beberapa perumahan di Kota Makassar yang melakukan sambungan air ilegal. Nah, inilah yang terus diusut karena ini tentunya menyebabkan kerugian pada PDAM sendiri. Dan informasinya ada 2 perumahan elit yang diduga melakukan sambungan air PDAM secara ilegal, yakni Central Lands Royal Spring yang berlokasi di BTP dan juga ada di Nusa Tamalan Rea Indah. Jadi 2 perumahan tersebut diklaim melakukan penyambungan air secara ilegal, dan itu sementara diusut siapa dalang di balik proses penyambungan air ilegal tersebut, karena pihak perumahan sendiri mengaku telah menyetor pembayaran air selama mereka bekerja sama dengan PDAM. Tapi sejauh ini tidak ada sama sekali catatan pembayaran air yang masuk di kas PDAM. Selain itu juga Kinan, ditemukan adanya pencurian air baku di Leko Pacing yang melibatkan orang dalam PDAM. Nah, setiap hari di mana mobil truk mengambil air di sumber air baku PDAM tersebut. Jadi memang ada beberapa masalah, ada banyak masalah yang sedang dieksekusi oleh Direksi baru PDAM Kota Makassar ini untuk melakukan pembenahan agar kondisinya kembali pulih dan bisa membantu peningkatan pendapatan daerah Kota Makassar. Kinan. Ya, baik rekan Ami, terima kasih untuk laporan Anda. Selanjutnya Tribuners, kita akan menyaksikan hasil wawancara langsung yang telah dihimpun oleh reporter Tribun Timur bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto dan dilanjutkan oleh Direksi PDAM Makassar Bapak Beni Iskandar. Berikut liputannya. Apa tuh? Ada cukup banyak. Ada ribuan juga Pak Wali, kita mau berarti puluhan, ratusan. Kalau yang besok agenda apa Pak? Apanya? Yang sama evaluasi tim percepatan penataan masing-masing BUMD. Karena saya curiga ada beberapa tidak jalan. Kalau tidak jalan kita ganti. Oh iya. Di mana lokasinya itu Pak Wali? Di sini. Terkait penataan di Perumda PDAM itu besok saya koordinator ikut saja nanti besok. Ada informasi yang diperoleh, kan ini sementara penataan itu karyawan-karyawan yang katanya masuk dengan membayar di sana. Itu terus pokoknya suruh bersuara mereka kan, kita usut itu Pak. Pasti saya usut. Baru ada informasi yang beredar katanya itu melibatkan salah satu tim sukses. Enggak apa-apa, biar siapa. Tidak, kalau melanggar aturan kenapa? Begitu. Iya. Kalau dugaannya yang kita temukan memang seperti apa Pak? Jual beli. Dengar seperti itu. Nah artinya kalau nanti dia tidak layak itu kemudian dia berteriak bilang saya bayar ya, itu kita mau bayar berteriak saja. Konsekuensinya Pak bagi mereka? Hukum. Kita kan ya orang-orang banyaknya kepala daerah itu jadi bermasalah dengan lelang jabatan. Kita di Makassar justru siapa yang bayar-bayar kita turut bersama-sama PH untuk begitu. Kalau di PDAM katanya sampai 60 ya? Ada yang katanya sampai 85 malah. 85 juta katanya begitu. Nah dengar itu namanya nanti didengar setelah nanti komplain dia. Nah jadi kalau berhenti ya. Tapi sudah ada laporan awalnya dari PDAM Pak, dari jajaran direksi. Semua dari dugaan. Dari dugaan. Nah, caranya adalah ya saya bilang siapa yang tidak layak kasih berhenti. Nanti kalau dia bilang dia bayar, suruh bicara. Begitu saja. Sudah ada yang diberhentikan ini Pak Wali. Mau diberhentikan, ini minggu kayaknya dari. Berapa banyak itu kita mau berhentikan di situ? Karena kan over juga itu. Over. Jadi berapa tuh? Ada cukup banyak. Ada ribuan juga Pak Wali, kita mau berhentikan. Puluhan, ratusan. Kalau yang besok agenda apa Pak? Apanya? Yang sama evaluasi tim percepatan penataan masing-masing BUMD. Karena saya curiga ada beberapa tidak jalan. Kalau tidak jalan kita ganti. Oh iya. Di mana lokasinya itu Pak Wali? Di sini. Periode penerimaan
Juni 2021 sampai dengan November 2021. Itu jumlahnya ada 80-an orang. Jadi jangan, saya kemarin dibilang merekrut orang diam-diam. Itu yang lama 2021 setiap bulan itu dia merekrut tenaga kontrak, variasi, ada yang 10, ada yang 20 dari Januari 2021 sampai November 2021. Kenapa teman-teman tidak pernah investigasi? Itulah yang sampai sekarang tenaga kontrak kita itu ada 200 hampir 200. Terus langkah dan itu dilakukan di periode 2020 dia malah. Ada semua data. Rekrutmen 2020 setiap bulan itu ada. Jadi langkah yang dilakukan oleh PDAM menyikapi ini mekanisme yang tidak sekarang sesuai saya lagi syarat. cari yang sesuai dengan PP 54 Tahun berapa itu? 2017 dan aturan tentang kepegawaian internal. Ya, kalau memang harus dilakukan sanksi pemecatan kita lakukan. Kalau nanti ada variasinya, ada yang paling keras itu pemecatan, ya, atau seperti kemarin kontraknya tidak juga. Ya. Ada bayar-bayar itu diperkirakan di periode penerimaan. Ya, baik Tribuners, itulah tadi hasil wawancara bersama dengan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemanto dan Direksi PDAM Makassar Beni Iskandar. Dan terima kasih rekan Siti Aminah langsung dari Kota Makassar untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali.